Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video ini adalah video tentang tutorial dalam mengimplementasikan konsep OSI model ya. Silahkan download untuk Cisco Packet Tracer ya. Anda silahkan searching di Google, kemudian Anda install dan Anda buka, maka akan tampil seperti ini ya. Ini adalah lembar kerja dari Cisco Packet Tracer. Nanti ya, dengan menggunakan modul 1, silakan nanti Anda juga download modul 1 untuk mengimplementasikan praktikum pada pertemuan kedua ini ya. Untuk bahasan ini, pertama akan saya jelaskan mengenai lembar kerja dari Packet Tracer. Jadi ada menu bar di atas ya, ada file, edit, option, view, tools, extension, help ya. Nah, silakan explore sendiri. Ini sama seperti aplikasi-aplikasi standar lah ya, ada membuat new project, kemudian membuka file yang sudah disimpan, menyimpan dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada edit, bagaimana kita akan mengcopy, mempaste atau mengundo pekerjaan atau meredo pekerjaan yang sudah Anda lakukan sebelumnya. Kemudian di sini ada option, bla 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 ya. Anda fokus pada preference. Preference itu ini coba setting seperti ini ya. Terutama yang bagian always show port labels in logical workspace. Ini checklist saja supaya nanti ada terlihat label port di sana. Jadi Anda tidak akan kebingungan karena beberapa port nanti akan digunakan secara bersamaan untuk membedakan port satu dengan port yang lainnya. Itu silakan ada checklist ini. Setelah itu ditutup ya, kemudian ada bagian view dan lain sebagainya untuk zooming, untuk simulasikan dari interaksi antar perangkat yang Anda buat nanti. Ada di sini ada simulation mode, kemudian ada mode basic yaitu real time mode. Oke, extension saya kira itu untuk yang advance-nya nanti, itu akan dijelaskan lebih detailnya saat Anda nanti akan membuat topologi advance untuk melihat detailing dari proses komunikasi yang dijalankan. Oke, ini tentang menu bar. Di sini ada menu bar, basisnya gambar ya, itu lebih mudah seperti copy paste, simpan, buka, zooming dan lain sebagainya. Di bagian kanan ya itu ada ini untuk select gambar untuk memindahkan secara berbarengan atau untuk memilih perangkat-perangkat mana yang Anda pindahkan atau Anda copy dan lain sebagainya ya. Kemudian ini ada untuk menempatkan keterangan, jadi ini kayak textbook lah gitu ya, untuk memberikan keterangan pada gambar. Ini untuk inspeknya, Anda bisa lihat detailing nanti per komunikasi, per perangkat ya. Ini untuk memberikan tanda pada kelompok-kelompok perangkat ya, hanya sekedar untuk memberikan informasi aja, informasi tambahan. Anda bisa menggunakan draw ellipse ya, Anda klik, ada polygon, ada rectangle, ada ellipse, ada line ya dan lain sebagainya. Oke, berikutnya ini nanti untuk meresize shape ya. Terus ini fungsi yang digunakan untuk mensimulasikan komunikasi menggunakan istilah PDU ya, protokol data unit, untuk mengkomunikasikan dari satu perangkat ke perangkat yang lainnya. Nanti ada simulasi. Jadi ini cocok digunakan saat Anda melakukan mode
mode simulasi. Ya, mode simulasi itu Anda bisa klik di bagian ini. Nah, gitu mode simulasinya. Nah, ini mode real time ya. Oke, di bagian bawah lagi, sebagian kiri itu ada beberapa perangkat-perangkat yang Anda bisa gunakan untuk mewujudkan rancangan Anda. Mulai ada di sini ada network device, ya, network device nanti mulai router, switch hingga ke WAN emulasi, ya. Ini ada di sini. Dan setiap ini itu bisa dilihat detailnya atau di breakdown isinya apa aja sih. Nah, contoh misalkan di bagian router itu akan terlihat di sini ada tipikal router sampai beberapa ini ya. Nanti akan Anda bisa gunakan dan lihat detailnya ya. Sama ya, gini ya. Ini juga end device-nya. End device itu dengan kata lain adalah edge device, itu perangkat di paling ujung. Jadi kalau Anda sebagai user maka perangkat ujungnya adalah yang Anda gunakan untuk komunikasi ke jaringan. Misalkan ponsel, PC Anda ya, itu adalah end device. End device ini ada beberapa model perangkatnya ya. Kemudian di sini ada komponen. Ini relatif tidak akan kita gunakan nanti ini. Ada sensor, ada aktuator. Aktuator itu kayak, jadi kalau kita punya robot ya, lalu punya sensor, nah ini nanti akan Anda gunakan ini untuk mensimulasikannya. Berikutnya di sini ada connection, ada kabel. Nah, macam-macam kabel nih ya. Nanti kita fokus pada untuk komunikasi LAN itu ada 2 kabel di sini. Sebenarnya nggak 2 kabel sih. Di sini ada juga mulai dari straight through. Nah, keterangannya ada di bawah ini ya, di bawah sini. Straight through, lalu ada crossover ya untuk konsol komunikasi dari PC ke router atau perangkat-perangkat yang memang didesain dia tidak memiliki monitor gitu. Kayak di Cisco itu router tidak ada monitornya. Jadi kalau kita akan mengkonfigurasi, kita butuh komponen lain atau perangkat lain untuk melihat konfigurasinya. Maka dari itu Anda bisa gunakan kabel konsol ini untuk terhubung ke router maupun ke switch ya nanti ya. Oke, itu aja. Nanti di sebelah sini ada DC, DTE, ini adalah kabel-kabel yang digunakan untuk komunikasi ke WAN. Perangkat-perangkatnya adalah bisa berupa modem, kemudian router, dan lain sebagainya. Oke, saya kira itu ya untuk penjelasan ini. Yang sisanya, Milosenes ini hampir sama juga ya. Jadi Anda nantinya dalam praktikum ini belum menggunakan fitur yang ini. Jadi kita fokus pada network device sama end device dan connection. Oke, itu. Oke, berikutnya kita akan coba langsung membahas mengenai praktikumnya. Jadi silakan download untuk modul 1 terkait dengan OSI model dan enkapsulasi data. Tujuannya adalah mahasiswa mampu melakukan identifikasi transmisi data menggunakan model OSI, kemudian mahasiswa mampu melakukan identifikasi layer dari model OSI, dan mahasiswa mampu menggunakan aplikasi untuk mengidentifikasi data dan model OSI. Ini teori dasarnya, silakan Anda pelajari ya. Oke, sampai kemudian kita akan melakukan percobaan. Nah, ada 2 topologi yang akan kita akan coba tes ya, OSI modelnya, yaitu hubungan peer to peer. Jadi dari PC 0 ke server
dan PC 2 ke PC 3. Itu masing-masing sesama PC. Jadi tidak ada layanan di sini. Kalau di sini ada layanan. Nah, kalau kita bisa nebak dari informasi yang kita dapatkan dari video teori tadi, bahwa di PC 0 dan server ini berarti di sini ada layanan nih. Nah, di sini disimulasikan bahwa layanan yang terjadi pada topologi ini adalah layanan untuk HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Jadi protokol untuk hypertext ya. Jadi untuk protokol untuk memberikan layanan hypertext. Jadi ada satu halaman web nanti ya. Kemudian kita cek ini ya, cek proses pada OSI ya. Nanti akan terlihat di sana, pasti di sini ada layar ke-7 nih, karena ada aplikasi HTTP. Oke, itu untuk tujuan yang topologi ini. Untuk yang topologi kedua, kita mungkin bisa nebak juga nih, pasti ini nggak ada aplikasi karena nggak ada server nih. Nah, bagaimana penggambaran proses itu di dalam OSI nanti? Nah, itu bisa digambarkan di di praktikum ini. Nah, berikutnya setelah Anda membuat ini pada versi real time-nya, Anda membuat versi simulasinya atau pada mode simulasi ya. Silakan nanti Anda gunakan mode simulasi, lakukan analisis kinerja PDU pada 2. Ini sebenarnya ada 3 lah. Ini saya kurang 1 nih, HTML ya. Jadi ARP, ICMP dan HTML. Nah, ini ada 1. Oke, untuk detailnya Anda cermati video ini untuk mengerjakan tugas hari ini. Tugasnya sederhana ya. Nah, ini silakan identifikasi nama Anda, disebutkan nama Anda, kemudian NPM, buat tanggal tugasnya ya, kemudian link videonya, buat video untuk melakukan kegiatan praktikum ini. Dan setelah itu kemudian Anda tuliskan apa yang Anda hasilkan dari sana. Jadi contoh misalkan di layar paling bawah ini ada physical 1. Dalam komunikasinya itu contohnya port fast Ethernet 0. Nah, ini nanti Anda bisa lihat di simulasi itu ada penjelasannya. Anda sebenarnya tinggal memindahkan saja, namun tidak cukup memindahkan karena Anda harus menjelaskan. Proses menjelaskan ini juga Anda akan dibantu petunjuk yang dihasilkan dari paket tracer. Anda bisa gunakan itu untuk menjadikan bahan dalam menjelaskan proses yang Anda lakukan ini ya, melakukan dalam percobaan ini ya. Berikutnya Anda tuliskan keywordnya. Jadi di physical ini keywordnya itu ada port frame. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar Anda bisa mengingat bahwa pada proses ini, misalkan di physical ini itu ada port yang bekerja, ada frame yang bekerja. Tinggal Anda kemudian menelusuri definisinya apa sih port ini, kemudian frame ini apa sih. Frame kan bagian dari proses enkapsulasi tadi ya. Nah, ini manfaat pembelajaran melalui praktikum. Anda juga akan secara tidak langsung itu akan mendalami beberapa istilah yang mungkin saja baru bagi Anda, dan itu bisa kita gunakan untuk bahan diskusi pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, jadi ini menarik kalau kemudian Anda bisa menelusuri apa itu dan lain sebagainya. Dan ini juga bisa bahan diskusi kita di pertemuan mendatang. Saya kira itu untuk petunjuk pada tugas ya. Oke, berikutnya kita coba untuk membuat yang pertama tadi ya.
Jadi kita klik aja ini device and device ya, and device, pilih komputer, drag and drop biasa ya. Ini juga sama, drag and drop. Kemudian ini klik masuk ke crossover. Ya, komunikasi crossover ini hanya bisa dijelaskan untuk perangkat-perangkat utama. Perangkat utama atau perangkat yang sejenis. Kalau PC ke PC sejenis kan ya, berarti itu harus pakai crossover. Kalau nggak sejenis, contoh nggak sejenis misalkan dari PC ke hub atau switch, berarti Anda gunakan straight through. Kok bisa gitu? Ya, nanti akan kita bahas pada pertemuan mendatang tentang pertemuan mendatang ya, terkait dengan perangkat jaringan komputer. Itu ada perangkat jaringan dan media transmisi. Oke, kita coba hubungan pakai cross. Kita klik kiri, kemudian pilih fast Ethernet, klik kiri juga, lepas mouse-nya, kemudian klik kiri PC1, lalu klik kiri dan pilih fast Ethernet 0. Oke, seperti itu. Hijau berarti dia sudah bisa berkomunikasi. Sekarang kita akan buat IP-nya. Misalkan kita orientasikan IP-nya menjadi 192.168.11.2. Oh, ini tadi dengan server ya, maaf. Kita ubah lagi ya, Ini kita hapus. Cara ngapusnya gini ya. Lalu klik X ini. Yes. Oke, kita balik lagi ke sini, kemudian kita ambil ke server. Oke, server. Lalu kita hubungkan dengan cross. Oke, IP-nya kita rencanakan adalah 192.168.11.1. Oke, kita masukkan sekarang IP-nya +2. Klik, langsung dia masuk ke subnet mask-nya. Subnet mask ini apa? Oke, nanti akan dijelaskan lebih lanjut lagi di pertemuan berikutnya. Kemudian di sini ada istilah ada konfigurasi lagi. Jadi klik desktop, kemudian pilih IP configuration ya. IP-nya 192.168.11.1. Klik di sini akan muncul ini, lalu tutup. Untuk memastikan komunikasi Anda bisa lakukan ping. Jadi pilih ini, klik, lalu pilih command prompt. Ini tak ubahnya adalah command prompt yang ada di PC Windows kita, real Windows kita ya. Misalkan ping 192.168.11.1. Oke, ada replay from sekian-sekian ya, 11.1. Berarti dia dari replay dari server ya. Byte 32. 32 ini adalah ukuran bit ini ya, ukuran buffer secara default. Itu di Windows itu 32. Kemudian waktu yang dibutuhkan 1 milisecond. Ya. Lalu TTL-nya adalah 128. TTL adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengirimkan data dari PC 0 menuju ke server bolak-balik, yaitu 128. Itu yang dijadikan sebagai ukuran untuk komunikasi, inisialisasi komunikasi. Itu kita menggunakan ping. Kemudian di sini ada paket yang terkirim 4, yang diterima 4, yang hilang 0, maka yang 0% ini hilang, artinya dia sudah maksimum komunikasinya berhasil 100% karena 0% loss ya. Oke, berarti ini sudah selesai. Sekarang tujuan kita adalah membuat simulasi bagaimana sih ini
didistribusikan dalam konteks model OSI. Silahkan Anda klik di mode simulasi, lalu hilangkan semua ini. Kenapa harus dihilangkan? Karena terlalu banyak yang di monitoring, karena belum semua kita akan implementasikan itu. Jadi ada banyak protokol di sini. Maka kita hilangkan saja, lalu klik edit file, lalu kita fokus pada ICMP ARP. ICMP itu apa? ICMP adalah salah satunya ya. Salah satunya adalah ping tadi, itu merupakan aplikasi. Jadi ping itu aplikasi dari protokol ICMP. Ya, untuk menginisiasi komunikasi, pengecekan komunikasi lah ya. Kemudian yang kedua adalah address resolution protocol. Ya, ini untuk mengecek komunikasi antar perangkat. Jadi kita bisa mendeteksi MAC address-nya berapa sih, IP-nya berapa ini. Jadi bisa banyak hal nanti yang akan kita gunakan di sini. Termasuk ada hubungannya nanti dengan subnet mask yang tadi 255, 255, 2550 yang tadi secara otomatis keluar di saat kita men-setting IP tadi ya. Oke, jadi dua itu plus satu lagi kita akan tambahkan adalah miscellaneous, ambil di HTTP ya, kita tambah satu. Jadi ini jenis protokol layanannya ya, ada di layer ke-7. Oke, udah itu saja. Jadi ada 3 di sini ya. Oke, kita sekarang akan coba simulasinya. Klik di add simple PDU, klik di sini, kemudian klik kiri, lalu tambahkan di server, klik kiri juga. Oke, kalau sudah muncul seperti ini, nanti di bagian ini ada proses komunikasinya, jadi detailing dari setiap proses komunikasinya. Kemudian berikutnya kita klik auto capture or play, akan terlihat di sini. Dan ini proses pertama adalah tipe SMP yang disajikan ya, dari PC 0 ke dari PC 0 ke server 0. Oke, berikutnya kita reset lagi. Oke, kita muncul proses pada ARP-nya dan mengklik power cycle device. Kita coba jalankan, ini ARP-nya ya. Oke, jadi ARP dan ICMP sudah ada di sana. Sekarang kita akan mengatur layanan. Oke, kita klik layanan, yaitu di server 0, kemudian klik service ke HTTP, kemudian ini kita on-kan, terus kita coba edit index lah ya, klik index, kemudian ini HTML biasa ini. Kita coba misalkan Cisco Packet Tracer, headernya kita rubah menjadi misalkan apa nih, percobaan ya, percobaan. Lalu Anda simpan. Oke, kita overwrite, tutup. Kita coba sekarang mengakses melalui browser. Browsernya ada di klien PC0 ya. Jadi PC0 adalah klien dari layanan HTTP. Klik browser ya, sekali lagi. Ini diklik, kemudian web browser, klik, masukkan HTTP 192.168.11.1. Ini adalah alamat dari server. Oke, kita tunggu.
HTTP sudah muncul ya. PC0 ke HTTP, lalu dibales server ke HTTP. Oke, muncul seperti ini, percobaan. Oke. Baik, kita akan cek sekarang. Kita akan cek untuk yang PC dari PC0 ke ini, ke server pada tipe SCMP misalkan. PC0 ke server SCMP. Oke, ini ya. Klik aja. Oke, di sini. Ini masih kita cari yang ini, yang lengkap lah untuk contoh. Oke, jadi ketika Anda klik, nah contoh, ketika Anda klik, maka akan tampil seperti ini. Ya. Kita cari yang, nah ini aja. Jadi in layer, out layer. Jadi sebaiknya nanti Anda cari yang kiri kanan ada. Sebenarnya apa sih ini? Ini adalah sebuah PDU information pada perangkat, terutama di server 0. Di sini akan Anda terlihat. Terus ini proses OSI-nya akan disimulasikan di sini. In layer, out layer. In layer itu maksudnya adalah proses di mana kejadian itu ada di perangkat server 0 itu. Dan outlier itu akan dijadikan sebagai sebuah gambaran untuk memperlihatkan proses keluarnya ya, sebelum ditransmit ke media transmisi ya, sebelum ke sini ya. Jadi di dalam ini ada dua bagian, in layer untuk proses internal dan outlier sebelum masuk ke media transmisi. Yang dimaksud dengan media transmisi di sini adalah kabel crossover ini, ya. Oke, itu aja yang diperhatikan. Kemudian untuk membaca sekarang, ya, untuk membaca. Nah, untuk membaca ini berarti di layer ke-1. Jadi prosesnya berarti ini dari layer 1, layer 2, layer 3, layer 4, layer 7. Nah, dia sebelum keluar, dia layer 7, layer 4, layer 3, layer 2, layer 1. Semua ada penjelasannya nih. Yang dimaksud dengan itu tadi, jadi yang dimaksud dengan layer 1 berarti nanti Anda akan menuliskan di sini ya, layer 1 yang terekam, ya, contohnya misalkan port fase Ethernet 0. Ya. Keterangannya ini. Jadi fase Ethernet 0, fase Ethernet 0 ini, FA0 ini fase Ethernet 0. Ini dia receive, yaitu menerima frame. Maksudnya menerima frame apa? Frame itu apa? Silakan nanti Anda lihat di di modul maupun di slide ya, terkait dengan proses enkapsulasi. Begitu juga di sini. Ya. Dari 4 ini kan tadi transport ya, port 1025, destination 80. Kenapa 80? 80 adalah port dari HTTP ya. Kemudian kita akan melewati layer 5 dan layer 6. Layer 5 itu apa? Siapa yang tahu? Layer 5 apa? Ya betul, dia adalah sesi ya, layer sesi yang digunakan untuk memulai mengontrol dan mengakhiri percakapan. Kemudian yang keenam ini apa tadi, yang ngurusi format data ya, dia adalah layer presentasi. Tidak ada, karena memang tidak ada di dalam proses ini. Kita menggunakan data default aja ya. Dan yang ke-7, layer paling atas itu terkait dengan aplikasi, karena kita menggunakan layanan HTTP tadi, maka di sini kebaca.
Nanti silahkan Anda bandingkan dengan percobaan yang kedua. Masih seperti ini enggak? Mirip seperti ini enggak? Nah, silahkan tuangkan itu ke dalam uraian di tugasnya nanti. Oke, ini outlier seperti ini. Nah, sama, semua ada penjelasannya. Jadi kalau yang ini berarti dia akan mendapatkan frame dari mana? Dari PC0. Kita lihat dari MAC address-nya ini. Ini MAC address ya. 3503 itu siapa? 3053 itu adalah 3503 itu adalah PC0. Anda bisa lihat caranya, Anda tinggal ginikan aja. Nah, 022 ya. Pas Ethernet 0.002.17B8.3503. Nah, itu punyanya PC0. Jadi dia akan mendapatkan informasi itu pasti. Nah, proses ini itu yang akan memulai dalam mendefinisikan siapa sih yang akan diajak komunikasi ini antar server dengan PC0. Ya, dideteksi dari sana. Terus kemudian itu di mana ya? Nah, ini. Oke, kemudian 642A ini adalah punyanya server. Nah, ini baru MAC address. Kemudian naik lagi ini ke network. Network itu sudah membaca IP karena protokol yang dibaca dalam sistem pengalamatan adalah logical address, jadi IP. Anda bisa lihat tadi di video teori. Nah, silakan. Naik lagi ke transport. Transport menggunakan port 1025 dan port 80 karena si port 25 ini yang digunakan oleh server ini untuk komunikasi ke mana, ke PC0 ya. Kemudian untuk port yang dia akan dijadikan untuk menyajikan layanan itu adalah 80. Ya, ini nanti Anda bisa baca di sini. Apa itu yang dimaksud dengan keyword yang mana? Nah, di sini Anda bisa lihat keywordnya. Keywordnya ada TCP push X, push plus X, ini apa? Catat aja di situ, nggak apa-apa. Nanti kita jadikan bahan diskusi. Lalu ada segmen. Nah, segmen udah Anda ketahui pada tadi ya, penjelasan di teori ya. Kemudian ada port, ada sequence number. Nah, ini semua adalah keyword yang bisa Anda catat di sana. Ya, sejauh mungkin nanti Anda juga harus menelusuri apa yang dimaksud dalam keyword-keyword yang Anda pilih tadi. Ya, oke. Nah, ini proses dari sini dari layer 1 ke layer 7 itu disebut dengan dekapsulasi. Kemudian yang di sini dari 7 menjadi 1, ini adalah proses enkapsulasi. Jadi berbalik ya, ini dekapsulasi, enkapsulasi. Jadi enkapsulasinya terjadi ketika ini akan dilakukan transfer. Nah, Anda bisa latihan dengan melakukan ini, challenge me ini. Di sini tenang, di sini ada yang bantu nih, ada hint. Nah, ini nanti Anda bisa gunakan untuk komunikasi atau diskusi ya. Dekapsulasi ya. Nah, ini masih apa ini? Transfer? Nggak mungkin transfer karena belum ditransfer, masih di dalam server ini. Accept apa nggak ada relevansinya. Kiwi oke, tapi belum karena Kiwi ini kan antrian ya. Drop, belum ada proses drop di sini. Belum ada yang dihancurkan ya atau dihilangkan. Oke, next, nah gitu ya. Terus dan seterusnya ya. Anda silahkan gunakan ini. Misalkan, wah ini apa yang saya jawab drop. Oh, penjelasan kayak gini nih. Kalau saya naik pasti salah nih. Nah gitu.
Jadi silakan Anda lakukan simulasinya ini. Fokus pada OSI model. Silakan kalau Anda ingin melebarkan pengetahuan Anda bisa gunakan inbound PDU maupun outbound PDU. Ya, tapi ini nanti akan dijelaskan di pertemuan berikutnya. Ini ada headernya. Jadi header untuk Ethernet terkait dengan MAC address tadi. Kemudian header untuk IP atau sebagai logical address tadi. Ini IP versi 4. Ya. Outboundnya juga hampir sama. Ya. Ya, jadi utama adalah di OSI model. Oke, saya kira itu. Silakan Anda realisasikan melalui tugas ya. Untuk lebih jelasnya nanti silakan Anda diskusi dengan temannya atau langsung ke saya untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan tugas ini, konten maupun materinya, dan semua yang terkait dengan pertemuan satu ini. Baik, demikian untuk penjelasan terkait dengan tools yang digunakan dan percobaan yang dilakukan pada praktikum 1 pada pertemuan kedua ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.